Bahkan para ulama mengatakan pembatal yang ketujuh di sini adalah adanya najis pada diri orang yang sholat, sementara dia mengetahuinya dan menyadarinya, namun tidak segera menghilangkannya. Bapak-bapak rahimakumullah, ya, najis itu adalah setiap kotoran manusia. Setiap kotoran manusia berupa kotoran kecil, maksudnya pipis, ya, atau tinja, ya, begitu. Kalau apa namanya, binatang, maka binatang itu bukan binatang ternak. Karena kotoran atau tinja binatang ternak itu tidak, apa namanya, bukan hal yang najis. Dia itu suci. Ya, contoh misalkan kotoran ayam, terus kotoran unta, kotoran kuda, kotoran kambing, ya, atau kotoran-kotoran domba yang binatang ternak lah, bapak-bapak, ya. Itu tidak najis. Tetapi kalau kita mau sholat kita bersihkan. Kenapa? Karena bau, ya, gitu ya. Tapi kalau misalkan misalkan kita sholat, gitu, kita habis, misalkan gini, bapak-bapak habis lihat hewan kurban, pilih-pilih, ya kan, sholat, habis itu sholat lah. Ternyata setelah selesai sholat, ada di baju bapak itu kotoran kambing nempel, maka itu sholatnya insya Allah tidak batal. Sholatnya itu sah. Kenapa? Karena kotoran kambing atau kotoran binatang-binatang ternak itu tidak najis. Nah, contoh di antara para ulama yang menganggap kotoran itu najis adalah kotoran cicak. Bapak-bapak, ya. Kotoran cicak, misalkan lagi sholat, ya. Lagi sholat, udah tahu tuh sajadahnya kena kotoran cicak, tetap dipakai. Ini nggak boleh, ya. Atau misalkan bajunya kena kotoran cicak, tetap dipakai, nggak boleh. Caranya gimana? Ya dibersihkan dulu, dibuang, ya, terus kita basuh ke air mengalir, ya, atau misalkan najisnya itu sedikit atau nya itu kecil, boleh pakai tisu basah, ya, seperti itu. Nah, tetapi bapak-bapak rahimakumullah, apabila bapak-bapak mengetahuinya, ya, baru selesai sholat, udah salam, ya, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Tiba-tiba pulang ke rumah, pas buka baju, loh, kok ada kotoran cicak nih? Nah, gitu. Nah, ini para ulama khilaf. Ada yang mengatakan, ya, dia mengulang kembali, ada yang mengatakan tidak perlu mengulang kembali. Nah, gimana solusinya? Ya, di sini penulis atau para ulama menyebutkan bahwa kalau dia sadar ketika sholat ada najis, maka dia batal. Tetapi kalau ketika sepanjang sholat kita nggak tahu ada benda najis di situ, dan baru kita ketahui setelah selesai sholat, maka sholatnya tidak perlu diulang, alias sholatnya sudah sah. Ya, begitu bapak-bapak rahimakumullah. Kemudian yang kedelapan, meninggalkan salah satu rukun sholat atau salah satu syaratnya secara sengaja tanpa uzur. Ya, ini keterlaluan bapak-bapak, ya. Kalau ada orang, ya, meninggalkan salah satu rukun sholat, maka sholatnya tidak sah. Baik itu sholat sunnah ataupun sholat wajib. Di antaranya adalah tumak ninah. Yang paling sering dilanggar adalah tumak ninah. Kemudian yang paling sering dilanggar adalah pakaian. Ya, pakaiannya terlalu ketat. Ya, kalau ruku kelihatan auratnya. Ya, kalau sujud ngebentuk kemaluannya karena terlalu ketat celananya. Nah, ini tidak boleh, bapak-bapak rahimakumullah. Ya, karena apa? Karena menutup aurat adalah di antara syarat sah sholat. Dan tumak ninah itu di antara salah satu rukun sholat. Nggak boleh ditinggalkan. Kemudian yang ke-9, banyak bergerak yang bukan termasuk perbuatan sholat untuk selain alasan darurat.
seperti makan dan minum dengan sengaja. Ini contoh yang orang-orang semua tahu ya bapak-bapak. Lagi sholat makan, minum nggak boleh. Ya, atau misalkan, mohon maaf bapak-bapak, lagi sholat kuku, gigitin kuku, mainin kuku, ada tuh anak-anak remaja banyak begitu. Ya, terus goyang-goyang, nggak jelas, nggak tahu kenapa. Ini dilakukan bukan hanya anak-anak SD, tidak. Kalau anak SD itu dimaklumi. Tapi ini yang sering saya lihat anak-anak yang sudah balik, ya entah dia SMP, SMA, ataupun kuliah. Banyak bergerak yang tidak ada kebutuhannya, nggak ada hajatnya, itu membatalkan sholat. Berbeda dengan gerakan-gerakan yang kita butuhkan. Contoh lagi sholat, tiba-tiba gatel, ya garuk aja udah. Ya kan, sampai gatalnya hilang. Kenapa? Dibutuhkan. Lagi sholat, kita sambil gendong bayi, sambil gendong anak. Ya, mau ruku diturunin dulu, kita ruku, ya. Terus seperti itu, nanti selesai itu kita ambil lagi sambil gendong lagi. Terus berulang-ulang itu dibutuhkan, tidak masalah. Apalagi gerakan yang tidak membatalkan sholat adalah mematikan handphone. Ya, selama masih ada di jangkauan. Contoh, bapak-bapak lagi sholat jamaah, biasanya HP-nya taruh di mana, Pak? HP-nya taruh di tempat sujud. Ya kan ya? Tiba-tiba nelfon, ada orang telepon. Tung 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 tung. Nah, gitu kan ya. Apa yang dilakukan? Ambil, matikan, selesai. Sholat lagi. Ya, jangan ragu. Ya, ganggu sholat bahaya. Kasihan orang-orang zolim kita. Ya, begitu. Dimatikan. Atau sekalipun di dalam tas. Ditaruh di dalam tas, disleting. Ketika ada suara berdering, telepon, Bapak tenang aja. Jangan nervous langsung buka sleting, ambil HP, matikan, udah sholat lagi. Itu tidak membatalkan sholat. Atau di kantong, boleh ambil. Begitu Bapak-bapak rahimakumullah. Kenapa? Gerakannya ada kebutuhan, ada hajat. Baik. Kemudian Bapak-bapak yang saya muliakan, kita masuk ke halaman berikutnya. Ini halaman 96. Penulis di sini, para ulama mengatakan pembatal yang ke-10 adalah bersandar tanpa alasan, karena berdiri merupakan syarat sahnya sholat. Ini khususnya yang udah pada sepuh ya, bapak-bapak ya. Jadi gini bapak-bapak, sering kita lihat ada orang-orang yang sebenarnya tuh kalau sholat dia mampu berdiri. Ya, dia mampu berdiri. Tapi dia tuh duduk dari awal. Itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Jadi kalau misalkan dia lagi dalam keadaan berdiri selain ruku dan sujud, maka dia harus berdiri. Karena dia mampu berdiri. Misalkan gini Bapak-bapak, dia hanya tidak mampu sujud. Ya kan? Tapi ketika dia berdiri dia mampu, dia ruku dia mampu, dia hanya tidak mampu ketika sujud. Maka sholatnya harus tetap berdiri. Ini pendapat yang kuat Bapak-bapak ya. Tetap dia berdiri. Tetap wajib dia berdiri. Lalu dia ruku dalam keadaan berdiri. Nah, ketika mau sujud, baru dia duduk pelan-pelan. Ustadz, tapi kalau misalkan kayak gitu, nanti saya nggak bisa bangun lagi. Nah, itu beda lagi urusannya. Misalkan rakaat pertama, bapak-bapak udah usahakan berdiri dulu. Ya kan? Nah, pas sujud rakaat pertama, bapak duduk. Ya, qadarullah dengkulnya udah nggak kuat berdiri lagi. Ya, udah nggak kuat Ustadz, kalau diri lagi nanti saya takut jatuh. Gimana Ustadz? Ya udah, rakaat kedua sampai selesai duduk. Tapi kalau dia mampu di rakaat pertama saat takbiratul ihram dia berdiri, itu afdol. Ya, bapak-bapak seperti itu. Atau sholatnya sambil senderan tembok. Iya, tiang masjid sambil senderan gini, nggak boleh.
Nah, sama juga Bapak-bapak hal yang makruh yang harus ditinggalkan. Kalau sholat itu hanya bertumpu sama satu kaki. Pernah kan Bapak-bapak lihat ada anak-anak sholat tumpunya kaki kanan tok, kaki kirinya tuh kayak lemes gitu. Kayak dia tuh bertumpunya sama satu kaki. Ini makruh. Dia harus bertumpu sama dua-dua kakinya. Itu. Kayak orang malas jadinya bapak-bapak kalau sholat. Ya, bapak-bapak ada gambaran ya, kira-kira ya. Jadi dia hanya bertumpu dengan satu kaki, yang kaki sebelah kirinya itu tetap nempel, tapi dia tuh lebih lebih menekan ke kaki yang kanan. Apa sih istilahnya? Kalau istilah Jawanya apa Pak gini? Kalau gitu tuh. Dendetan apa ya? Kurang. Apa tuh Pak? Ada istilahnya saya lupa namanya tuh. Kayak ya gitulah pokoknya. Pokoknya bisa dibayangkan ya, itu Ya, makruh ya, nggak boleh. ya, Nggak boleh. Jadi harus ya, tahu. tegap di atas kedua kaki. Nah, ini pentingnya Bapak-bapak, kita perhatikan anak kita sholat. Kalau anak kita nggak mau sholat ke masjid karena belum belum balik, Bapak-bapak ya, atau belum usia 10 tahun, maka Bapak-bapak sholat sunnah di rumah, jamaah sama dia. Jangan sholat sunnah di masjid, jangan. Sholat sunnah di rumah, ajak anaknya, ayo nak sholat bareng sama Bapak. Beda niat nggak apa-apa. Mereka sholat maghrib, Bapak sholat sunnah, tidak masalah. Dalilnya ada, nanti kita pelajari. Ya. Nah, sambil Bapak liatin, ini gerakannya salah kamu. Gerakannya yang bener gini, gerakannya yang bener gini. Ini kamu nggak boleh gini. Harus perhatian. Ya, sholat itu sangat penting Bapak-bapak, jangan disepelekan. Kita nih sebagai Bapak, kewajibannya tuh fardu ain ngajarin anak kita sholat. Ya, kita, istri, itu fardu ain. Ngajarin anak kita sholat. Baik, berikutnya yang ke-11, menambah rukun perbuatan secara sengaja seperti nambah ruku, nambah sujud, kecuali sholat Bapak-bapak, sholat gerhana. Beda ya. Atau ya menambah sujud karena dia merusak tatanan sholat sehingga ia membatalkannya berdasarkan ijma. Iya, nggak boleh. Kita nambah ruku, nambah sujud di sholat wajib itu tidak boleh. Ya, ya begitu. Lalu yang ke-12, mendahulukan sebagian rukun atas sebagian yang lain secara sengaja. Karena tertib dalam rukun sholat adalah rukun sebagaimana yang sudah dijelaskan. Jadi nggak boleh misalkan kita sujud dulu baru ruku, ya. Tahiyat awal dilakukan di rakaat pertama, ya tak boleh, nggak boleh. Ya tahiyat awal itu dilakukan di rakaat kedua, ya itu tidak boleh. Itu contohnya bapak-bapak. Kemudian yang ke-13, salam sebelum waktunya dengan sengaja. Ya, salam sebelum waktunya dengan sengaja. Contoh bapak-bapak, misalkan lagi sholat maghrib, lagi banyak pikiran nih, lagi banyak pikiran, ya. Sholat, tahiyat awal tiba-tiba assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kok salam kurang satu rakaat? Nah, udah langsung aja berdiri, ya langsung berdiri sholat satu rakaat lagi, ya nanti di akhirnya ngapain bapak-bapak? Di akhir rakaat ngapain? Sujud Sujud sahwi. Sujud sahwi. Sudah selesai, ya. Tidak perlu diambil pusing, ya. Begitu. Makanya penting sekali kita belajar, ya. Kadang orang tuh nggak tahu. Akhirnya apa, Pak? Karena nggak tahu, akhirnya udahlah saya sholatnya ulang lagi biar afdol. Itu salah. Itu nambah-nambah kerjaan. Ya harusnya kan enak kalau tahu ilmunya. Tadi saya salam di rakaat kedua kurang satu rakaat, tinggal berdiri kerjakan satu rakaat, salam terus sujud sahwi, salam lagi, selesai udah. Atau dilakukan sujud sahwinya sebelum salam, boleh, ya seperti itu.
Berikutnya, yang ke-14, mengubah makna bacaan secara sengaja, seperti mengubah bacaan surat Al-Fatihah. Inilah Bapak-Bapak, pentingnya kita belajar surat Al-Fatihah. Jangan sampai kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin atau Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nggak boleh ini. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ini mengubah arti. Harusnya Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Kalau kita baca Ar-Rahman, apakah Allah Maha Pengasih? Salah fatal. Ya, sama juga bacaan takbir. Allahu Akbar dibaca Allahu Akbar. Ini nggak boleh. Ya, penting kita belajar bacaan suratul Fatihah. Lalu yang ke-15, membatalkan niat disebabkan ragu-ragu membatalkan sholat dan membulatkan tekad membatalkannya karena kelangsungan niat merupakan syarat. Jadi Bapak-Bapak, ya misalkan gini, sholat itu kan karena seluruh amal ini kan kata Rasulullah innamal a'malu binniyat. Maka niat itu tuh harus dijaga dari awal sampai selesai sholat. Ya, harus yakin niatnya. Jangan ada was-was, ragu-ragu, batalin sholatnya. Batalin sholatnya. Gitu. Contoh gini Bapak-Bapak. Contoh. Lagi sholat. Allahu Akbar. Tiba-tiba ingat. HP ketinggalan di toilet umum. Kunci motor masih gantung di parkiran. Apa yang dilakukan Bapak-Bapak? Terus sholat? Enggak. Terus sholat apa gimana? Ambil dulu, Tat. Ambil dulu. Batalkan sholat, gak masalah, Bapak-Bapak. Itulah makanya maha pengasihnya Allah. Maha pemurahnya Allah. Kenapa? Karena di antara maqasidus syariah, ya di antara tujuan adanya syariat yang Allah turunkan di antaranya menjaga harta. Nah, gitu. Bahkan Bapak-Bapak, antum lagi ada urusan hutang piutang sama orang, atau antum disuruh jagain barang orang, terus tiba-tiba adzan. Ya kan, adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Antum nggak bisa sholat, ini ada yang harus ditungguin. Nggak apa-apa. Kita nggak sholat jamaah, itu ada uzurnya. Kenapa? Karena ada harta yang harus dijaga. Kayak begitu, ya. Misalkan lagi, ya adzan Allahu Akbar di jalan, qadarullah ada ular berbisa besar di tengah jalan. Udahlah saya tawakal aja sama Allah. Ya enggak lah, ya kan? Ya itu ada keringanan, ada uzur di situ. Ya, begitu. Nah, ini contohnya. Jadi ketika ada keraguan-raguan, udah batalkan saja. Jadi jangan setengah-setengah khawatirnya, Bapak-Bapak rahimakumullah, sholatnya jadi tidak sah. Kenapa? Niatnya setengah-setengah. Contoh gini, lagi sholat, tadi kan udah jelas tuh kalau ada sesuatu hal ketinggalan, HP, dompet, barang berharga ya, ketinggalan gitu, segala macam, batalkan sholat tidak masalah. Contoh nahan buang air besar, nahan kentut, nahan pipis. Ya, para ulama ini ya mengatakan sholatnya kalau sambil nahan kentut sama pipis, hukumnya makruh. Kecuali sampai mengganggu kekhusyuan. Ya, kecuali sampai mengganggu kekhusyuan, maka harus dibatalkan. Nah, kalau bapak-bapak, wah ini nggak sanggup nih saya nih. Nggak sanggup nahan. Udahlah batalin. Udah batalkan, jangan, ntar lah, janganlah, terus aja lah. Jangan begitu, udah batalin aja, nggak masalah. Selesaikan dulu hajatnya, selesaikan dulu pipisnya, BAB-nya, ya, buang anginnya. Agama ini mudah, Bapak-Bapak. Tapi hawa nafsu kita yang jadikannya apa? Ribet. Menjadikannya susah. Kayaknya gimana gitu.
Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, inilah Bapak-bapak 15 poin mengenai pembatal-pembatal sholat yang sudah kita ketahui. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Insya Allah pada bagian yang ke-8 kita akan membahas hal-hal yang makruh di dalam sholat. Sampai sini ada pertanyaan Bapak-bapak? Baik, Tidak jika ada. jika tidak ada maka kita cukupkan. Kita tutup subhanakallahumma wa